Pemerintah Kota Bandung kini tengah fokus membenahi infrastruktur kota yang semrawut di beberapa titik. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil atau yang biasa disapa Kang Emil menjelaskan beberapa peraturan daerah terkait larangan berjualan bagi pedagang kaki lima di zona merah. Hal tersebut disampaikannya di Pendopo Wali Kota Bandung, Rabu 1 Juli 2015. Nah, kita melakukan penertiban pertama di zona merah sesuai Perda. Jadi selama saya menjabat kurang lebih 20 bulan, sudah sekitar 6 titik ya sudah dibereskan. Bandung ini banyak, sekitar 20-an titik. Nah, menjelang 2 tahun ini baru 6 titik. Insya Allah sampai akhir masa jabatan kita komit semuanya. Tapi solusi dari Pemkot Bandung itu selalu mencari upaya relokasi dulu, baru ditertibkan. Jadi yang namanya Kepatihan, kemudian dalam kaum, alun-alun, kemudian di daerah Tegalega, kemudian di daerah Jalan Merdeka dan lain-lain itu sudah ditertibkan. Dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, warga pun merespon baik perubahan tersebut. Baik, lebih baik dari kemarin-kemarin ya, bersih, tertata rapi. Cuman untuk satu aja, tempat sampahnya, kebersihan itu aja. Kalau sekarang sih udah agak rapih ya, dibanding tahun lalu kan berantakan banget. Kalau sekarang juga udah ada tempat duduk yang lainnya, tapi untuk pedagang-pedagangnya lebih ditata lagi aja gitu, soalnya sekarang masih agak berantakan aja. Sudah ada perkembangan bagus, saya salut pada Pemda Provinsi Jawa Barat, terutama Wali Kota Pak Ridwan Kamil. Terima kasih Pak Ridwan Kamil. Mudah-mudahan Bandung lebih sejuk lagi, lebih nyaman lagi, lebih indah lagi. Apa yang diharapkan Pak Ridwan Kamil termasuk warga Kota Kemang Bandung, inilah yang mereka harapkan seperti ini. Kini, Kota Bandung sudah mengalami beberapa perubahan, baik itu dari penataan para pedagang kaki lima dan juga sampah yang seringkali menumpuk di beberapa pasar kota. Mau kemana? Mau ke pangkalan kakak, mau cari kakak Tisna. Si Tisna kagak ada di pangkalan, ada di kontrakannya. Oh gitu, makasih ya kakak. Iya. Gue turut sedih ya, Tisna mau batalin lamaran ke kamu. Batalin lamaran? Enggak, Mas Pur bohong Mbak Rika. Ayo Mas Pur jalan. Mari Mbak. Bener apa enggak? Kakak Tisna ngebatalin lamaran. Tahu rumahnya Tisna nggak? Tahu Pak, di sana Pak, masuk saja. Yang di sana? Iya. Terima kasih. Sama-sama. Tis, ayo lu ikut gue. Mau ngapain? Lu mau diajar katanya. Udah ayo ikut, ngumpet. Buruan. Ketika melihat ayah ibunya menangis, anak-anaknya ikut menangis. Ketika melihat keluarga besar menangis, pembantunya pun ikut menangis. Hingga satu rumah ini, satu keluarga ini, semua menangis. Itulah hari ketika sebagian besar manusia dibangkitkan. Itulah hari ketika seluruh manusia, triliunan manusia, sejak manusia yang pertama hingga manusia yang terakhir, dikumpulkan di sebuah tempat yang kita kenal dengan padang mahsyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mubarak. Pemirsa Akbar TV, di mana saja Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi Anda dan keluarga. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Kitab Al-Qur'an tidak mengandung keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika kita memahami ayat ini, maka harusnya kita bisa mengerti bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk
ketika kita membaca Al-Quran, kita harus memahaminya. Karena sebagian besar kaum muslimin seakan-akan teks lafaz Al-Quran itu dirubah, bukan hudan lil muttaqin, tetapi qiraatan lil muttaqin. Al-Quran itu hanya untuk dibaca. Al-Quran itu hanya untuk dibunyikan. Al-Quran itu hanya untuk diambil keberkahannya, pahalanya. Tentu ini tidak salah bagi sahabat TV. Tetapi ini hanyalah satu tahapan. Tahapan interaksi kita dengan Al-Quran. Tahapan awalnya adalah membaca Al-Quranul Karim. Tetapi untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai sebuah petunjuk, maka tidaklah cukup jikalau hanya kita baca tanpa lebih menyelami kandungan makna Al-Quran lebih dalam, tafsiran makna Al-Quran lebih dalam, hingga bisa mengubah kepribadian kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam surat yang ke-38, surat Shad, ayat yang ke-32, ayat yang ke-29, Allah nyatakan, kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkaru ulul albab. Al-Quran ini, pemirsa TV, mengandung keberkahan jikalau kita mentadabburi, merenungi isinya, dan jikalau kita memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Inilah sebenarnya tujuan inti Al-Quranul Karim, agar kita mentadabburinya dan memikirkan apa yang terkandung di balik apa yang kita bunyikan setiap hari. Pemirsa Akbar TV, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi Anda dan keluarga. Saya teringat sebuah ayat di dalam surat yang ke-19, surat Maryam, ayat ke-58. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, idza tutsla alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiyan. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, mereka kharru sujjadan wa bukiyan. Mereka menyungkur, bersujud, pemirsa Akbar TV, dengan menangis. Ayat ini, pemirsa Akbar TV, menjadikan kita semua bertanya-tanya, apakah kita pernah merasakan seperti itu? Karena harusnya ayat-ayat Al-Quran menggoreskan keimanan, menggoreskan kecintaan dan ketakutan di hati kita, sehingga bisa sampai membuat kita menangis, berpasrah diri, menyerah, dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini yang terjadi kepada kita? Atau malah seakan-akan Al-Quran itu tidak membekas sama sekali dalam kehidupan kita bersama? Mari kita lihat sirah sahabat, sejarah para sahabat. Saya ambil contoh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Ketika sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala membaca surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, dan seterusnya, sampai kepada ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Maka Abdullah bin Umar tidak bisa lagi melanjutkan ayat ini sampai sahabat Abdullah bin Umar tersungkur, menangis semeraung-raung karena ayat yang ke-6, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Mari kita lihat, pemirsa TV, ada apa di ayat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan,
bahwa pada hari ketika manusia berdiri di hadapan Tuhannya, Tuhan alam semesta. Hari apakah itu, pemirsa? Itulah hari kiamat. Itulah hari ketika sebagian besar manusia dibangkitkan. Itulah hari ketika seluruh manusia, triliunan manusia, sejak manusia yang pertama hingga manusia yang terakhir, dikumpulkan di semua tempat yang kita kenal dengan padang mahsyar. Ketika manusia berdiri dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi keletihan, bertelanjang kaki, bertelanjang dada, menunggu pengadilan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian diceritakan oleh Rasulullah SAW, tadanu syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamigdarimin. Pada hari itu, pemirsa Akbar TV, didekatkannya matahari kepada setiap makhluk pada waktu itu, hingga jaraknya hanya sebatas 1 mil saja. Berapa 1 mil itu, pemirsa Akbar TV? 1,6 kilometer atau 160.000 sentimeter. Itulah jarak matahari yang akan kita hadapi di padang mahsyar kelak. Dan saat ini yang kita rasakan, matahari dengan bumi jauhnya 150 juta kilometer. Tetapi kita sudah merasakan bagaimana sengatan matahari yang bisa membuat kita ketakutan. Tetapi nanti di padang mahsyar didekatkan sejauh jarak hanya 1,6 kilometer saja. Sekarang 150 juta kilometer, nanti 1,6 kilometer. Hingga manusia berkeringat sampai keringatnya bisa menenggelamkan dirinya. Ayat inilah, pemirsa Akbar TV, yang direnungkan, ditadaburi, dipikirkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, hingga ketika beliau membaca ayat tersebut, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, beliau merenungkan, mentadaburi bagaimana huru haranya peristiwa kejadian yang terjadi di padang mahsyar kelak, hingga sampai membuat sahabat Abdullah bin Umar menangis meraung-raung, tidak bisa melanjutkan ayat ini selanjutnya. Selanjutnya, pemirsa Akbar TV, mari kita melihat bagaimana sosok sahabat Abdullah bin Rawaha radhiyallahu ta'ala anhu ketika dalam kondisi beliau sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat yang berada dalam surat Maryam, surat ke-19 ayat 71. Turunlah ayat yang berbunyi, wa in minkum illa wariduha, wa in minkum illa wariduha. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan pasti mendatangi neraka itu. Dan tidak ada seorang pun dari kita semua pemirsa Akbar TV melainkan pasti mendatangi neraka itu. Ketika turun ayat ini, Abdullah bin Rawaha radhiyallahu ta'ala anhu langsung menangis, terseduh-seduh, meraung-raung. Hingga ketika sampai di rumahnya, istrinya ikut menangis. Ketika melihat ayah ibunya menangis, anak-anaknya ikut menangis. Ketika melihat keluarga besar menangis, pembantunya pun ikut menangis. Hingga satu rumah ini, satu keluarga ini, semua menangis meraung-raung. Ditanyakan, kenapa engkau menangis, wahai Abdullah bin Rawaha? Apakah engkau takut mati? Apakah engkau takut meninggalkan dunia ini? Tidak, pemirsa. Tetapi sahabat Abdullah bin Rawaha menangis karena ayat ini, wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah seorang pun di antara kita semua melainkan pasti mendatangi neraka itu. Sampai-sampai
Di sela-sela tangisannya Abdullah bin Rawaha mengucapkan, aku tahu bahwa aku pasti mendatangi neraka tersebut, tetapi aku tidak tahu apakah aku akan keluar dari neraka tersebut. Mari kita lihat tafsiran ayat ini pemirsa seperti tafsir Ibnu Katsir, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan perkataan Syekh bin Baz rahimahullah. Mereka semua sepakat apa yang dimaksud neraka di ayat ini. Inilah jembatan Sirat, inilah jembatan neraka jahanam pemirsa Akbar TV, yang mana setiap manusia pasti melewati jembatan Sirat. Yang kata Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa Sirat itu jembatan yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Setiap manusia pemirsa akan melintasi jembatan Sirat ini. Maka bagaimana kesedihan mereka? Apakah mereka berhasil melewati jembatan Sirat, masuk ke surganya Allah, atau bahkan mereka terjatuh, tergelincir, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang mana Rasulullah SAW ceritakan dalam hadis riwayat Bukhari, ketika dibentangkan jembatan neraka jahanam, akulah yang pertama kali melintasi jembatan Sirat, dan para Rasul berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Wabihi kalalibu mitlu sawkis sya'dan. Dan di jembatan Sirat itu pemirsa Akbar TV terdapat banyak pengait-pengait duri seperti duri-duri Sa'dan. Inilah yang membuat Abdullah bin Rawaha ketika turun ayat ini sampai menangis meraung-raung karena tadabbur, karena tafakur, karena merenungi ayat-ayatnya, berusaha memahami ayat-ayat ini. Ini yang menjadi inti pertanyaan bagi kita semua pemirsa Akbar TV. Apakah hati kita bergetar? Apakah tambah keimanan kita? Apakah sampai bahkan kita menangis ketika mendengarkan Al-Quran, ketika membaca Al-Quran, ketika berusaha mentafsirkan Al-Quran, memaknai apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim? Ataukah sebaliknya, seakan-akan Al-Quran itu lewat saja dari telinga kita, dari pikiran kita, dari benak kita, dari hati kita, dan bahkan kita lebih asik, kita lebih khusyuk, kita lebih khudu dengan mendengarkan selain Al-Quran? Maka pantaslah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam surat Muhammad, surat yang ke-47, ayat yang ke-24, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka kenapa tidak memperhatikan Al-Quran, tidak mau tadabbur Al-Quran, atau hati kita yang terkunci? Maka mari pemirsa Akbar TV, tidak kita jadikan Al-Quran itu sesuatu yang kita baca saja, tapi mari kita gali maknanya, kita tahu artinya, kita bahas tafsirnya, sehingga bisa mengubah kepribadian kita. Dan itulah tujuan inti dari Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa ayu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telkomsel, selamat malam, dengan Irfan di sini. Dan Bapak siapa kami bicara? Dengan Bapak Doeng. Dengan Bapak Doeng. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Oh, iya mesti. Apa keluhan Bapak saat ini? Nggak usah ngecek lah ya. Gimana Pak maksudnya? Kamu nggak usah ngecek dong. Kok kamu ngecek sih? Saya tidak ngecek Bapak. Bapak di sini keluhan sinyal dan jaringan. Ya. Ini saya dari tadi itu. Gimana ya? Saya tanya soal tarif kok nggak dipeduliin, banyak tampilin apa? Bapak bicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, Bapak. Saya di sini belum mengerti bahasa daerah Bapak. Posisi di mana sih kamu?
Anda berletak di mana? Posisi kami sekarang di Bandung, Bapak. Oh, Bandung. Member sini Celek. Kamu tahu Celek? Enggak, Pak. Ontol. Enggak, Bapak. Sebenarnya keluhan apa menghubungi kami? Ini saya dari tadi tuh tanya ya. Tanya soal jaringan-jaringan. Malah enggak diperduliin. Ujar-ujarnya sih jaring ngiwak apa? Maksudnya tidak diperduliin bagaimana? Ya, dari tadi saya tanya kayak gitu. Dimatiin terus. Kayak ditempili nggak, Pak? Maksudnya dimati. Wih, tak beti gua maksudnya baik. Bapak bisa bicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak sih, Bapak? Ya. Maksud saja ya. Dari tadi saya nanya soal jaringan. Oh, nggak diperduliin, malah dimatiin terus. Itu maksudnya apa? Ini pelanggan yang terhormat, lu. Ya, Bok. Kami di sini hanya melayani. Kami tidak mematikan teleponnya. Cuma... Tapi ini di sini pelanggan yang terhormat, Bok, ya? Iya, Bapak. Yo. Kalau Bapak ingin jadi pelanggan yang terhormat, Bapak harus sopan, Pak. Nggak boleh kayak gitu bicaranya. Dijaga sedikit, Pak. Ya, mau kowe lah. Rik, kamu sih kayak asu. Ngerti kamu kayak asu? Asu itu bahasa kasar, Bapak. Iya, saya tahu lah. Kowe ngerti Sumanto Gereng tukang mangan di Bandung? Bahasanya kita. Nyong ponakane nyong. Bapak kami nyong sing ndok kawasan kene di Darja, goblok. Bapak kami belum mengerti bahasa Bapak. Bahasa daerah Bapak belum mengerti kami. Mohon dijaga lagi Bapak bicaranya. Ya. Bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar nggak Bapak? Bisa, kowe tak tempiling di sini tapi. Enggak. Di sini Bapak keluhannya apa? Kowe tak tempiling lah. Tempiling itu apa Bapak? Tempiling ya kowe tak bidi nang nyong tetret. Kami tidak mengerti Bapak. Serius ini. Agak serius sedikit mohon. Kowe tak pukulin. Maksud kowe seneng apa? Kaya di kawasan kaya di Darja, umenang ari Cinyawang. Mlebu Bulu Payu Sekarmajang, Kandang Macan Pol. Wis, kesu apa kowe nyong? Tak bidi kowe nang nyong. Asu kowe telek lah. Halo. Wis semangat temen dimu diceluk malah menang bae. Halo. Ya. Semauran apa sih? Kalau kok ngukur dirokok nak. Maksudnya kami di sini melayani cuma dengan bahasa Indonesia, Bapak. Lah bang kowe kayak apa yang ditempiling kok? Saya menang bae. Saya nggak pengen ditempiling. Mas, Mas di situ kerja, Bok? Iya, saya kerja di sini. Kerja apa ngapa kowe kok? Oh, dideluki ku mah kayak itu. Halo. Salah celilik. Bapak keluhannya sebenarnya Bapak menghubungi kami ada keluhan apa tidak? Saya menyesal mempunyai kartu Telkomsel kayak Black Singa, ngerti kowe? Maksudnya Bapak menyesal menggunakan Telkomsel? Iya, kowe nyong nyesel barang telepon kowe tak bidi kowe nang nyong lah. Kenapa Bapak menyesal menggunakan Telkomsel? Menyesal pengen tak tempiling kowe, nyong pengen gelut karo kowe lah. Kowe menang di kowe. Kamu rumahnya di mana? Tak parani nang nyong. Ngerti kowe mbok nyong? Ponakan Sumanto sing tukang mangan di Bandung Gereng. Ngerti kowe? Halo. Ya, Bapak. Jo. Aduh sangat orang apa sih? Tolong sebutkan keluhan Bapak. Keluhannya nyobain nempiling kowe. Lah, maksudnya nempiling itu dalam sinyal apa-apa, Bapak? Nempiling kowe sing ngomong, raimu, pas nempiling. Kami tidak mengerti bahasa daerah Bapak. Kowe tak gebuki lah. Kowe emang si Darja mengeneh, memburi stasiun, kono tegedek kowe nyonang rel. Jika Bapak sudah jelas semuanya, tidak ada belum yang kan? Belum jelas. Belum jelas nyong pengen nempiling kowe. Setelah menghubungi telepon. Oh, tak kapret, tak beti lah kowe nang nyong asu. Maksudnya apa itu Bapak kayak gitu? Kowe kesuwa bari nyong. Kami bisa melacak Bapak dari sini dan ora mesti sok dilacak lah. Kowe lacak nyong mengendi arep, ha? Ini perbuatan yang tidak sopan, Bapak. Telek, singa, belek, tai ngasu, beti kowe nang nyong. Kowe nglacak nyong tak gebuki wong sepeta. Kami bisa memblokir kartu Bapak. Blokir lah. Blokir. Dia kartunya 0821 3614 276. Bro. 0821 udah? Ya wis. Udah makasih lah. Selamat malam. Kau tak tempiling langsung ketemu nang nyong golek ya. Terima kasih. Udah. Selamat malam. Tak beti kowe lah.